masuklah, jangan ragu. Pintu ini memang sudah tua, penuh kenangan lama. Bacalah tiap sudut ruang, akan banyak cerita tentang cinta dan orang terbuang. Jangan takut, mereka hanya akan menitipkan sedikit air mata di setiap akhir cerita. Ya, Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan temen yang kemarin yang viral di IG juga, Aldi. Nah, kalau mau tahu obrolan kita yang lalu, lihat aja deskripsi di atas. Nah, hari ini agak spesial. Kita akan ngobrol dengan Aldi dan dengan adiknya. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya. Sehat. Makasih udah sempat datang. Siapa namanya? Atala. Ini adiknya. Jadi kita mau ngobrol karena yang viral ini kan jadi melebar ya, sangat melebar jauh dan banyak orang yang menilai dari sisi dia gitu. Sisi yang menurut gua mencemooh apa yang dilakukan oleh Aldi. Sedangkan kalau kita lihat ketika orang berani ngomong itu kan juga harusnya dihargain dengan sesuatu, jangan menilai sisi kok baru sekarang ngomong sih. Nah, Aldi udah banyak cerita tentang kenapa dia baru ngomong setelah 2 tahun. Nah, sekarang kita mau ngomong dengan adiknya Atta ini, yang kebetulan juga seorang noni Jakarta, betul ya? 2018 dan kebetulan juga kuliah di UI Fakultas Psikologi. Psikologi. Ini harus luar biasa. Jadi kita akan tanya sebetulnya dari lu dulu. Yes. Setelah ini viral dan kita akan tunggu sampai 1 minggu kemarin ya, dari hampir 2 minggu lah ya. 2 minggu mulai ada orang naikin di YouTube, terus gua juga ngangkat cerita ini, kebetulan dia temen juga satu kantor. Apa yang lo dapatkan dari semua ini? Lo merasa lebih tenang atau lebih dendam, atau kan banyak tekanan juga, banyak juga yang mendukung, banyak juga nggak kalah banyak yang ngelihat lu cuma sekedar nyari populer, bahasa itunya pansos. Enggak, kalau gua sih yang gua rasain sekarang sih, gua udah mulai banyak nih yang ngomong pansos segala macam. Tapi jumlahnya lebih banyak yang support gue. Betul. Karena apa yang gue lakuin ini membuka mata nggak cuman buat anak broadcast doang. Betul. Jadi banyak banget nih di DM gue, banyak banget yang kayak ngomong, bang, gue abis dilecehkan sama ini, gue baru begini bla 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 bla. Itu banyak dari kemarin-kemarin, walaupun gue udah jarang banget ngepost kayak gitu. Ya, gue liatnya juga udah mulai ngerem ya. Iya, udah mulai ngerem, gue udah mulai ngepost tentang kehidupan pribadi gue segala macam. Masih tuh banyak. Masih banyak kebahas. Bahkan gue ngepost kemarin gue lagi sama cewek gue aja ada yang reply, "Bang, kapan speak up lagi?" Wah, kenapa speak up terus? Iya. Nah, kira-kira mau lu lakukan lagi nggak itu? Kan banyak cerita kan. Kalau gue sih ya paling yang gue lakuin sekarang ya, walaupun gue nggak show off di di Instagram gue, tapi orang-orang tuh yang nge-DM gue pasti ada gue balas. Gue balas ya. Walaupun lu balas tuh, ribuan itu lu balas satu-satu. Enggak semua sih, memang enggak kira-kira support lu aja. Gue baca ceritanya, kalau memang bener-bener wah parah nih. Pasti gue bilang. Gue reply gitu, dan gue reply itu enggak gue angkat ke story. Jadi maksudnya personal aja. Yang penting kan ada orang mau ngobrol kayak gitu tersampaikan gitu kan. Gue dengerin aja, walaupun enggak kalau gue dibilang pansos mah kayak gitu-gitu gue naikin aja. Iya, terus-terusan aja. Iya, terus-terusan aja. Cuman kan enggak, maksud gue juga nggak butuh panggung kok buat ngebantu ini. Maksud gue tuh supaya orang-orang tuh di luar sana, bahkan yang merasa nggak punya panggung juga bisa, gue bisa speak up nih, paling enggak kalau gue nggak bisa ngobrol sama keluarga gue atau teman-teman gue bisa ngobrol sama Aldi gitu. Betul. Makanya yang gue lihat ini loh, orang yang negatif ngomong hal-hal yang negatif itu kan nggak ngerasain efeknya Aldi ini. Bukan untuk sosok si Aldi, pasti keluarganya, sahabat lu, pacar lu. Nah, makanya kita ajak adiknya, dan kebetulan adiknya mau. Gimana sebagai seorang adik ketika tahu begini, kebetulan psikolog juga, gimana itu? Ataukah apa ya, kan ini 2 tahun disimpan oleh seorang Aldi, ketika dia mau ngeluarin di media sosial, curhat dulu nggak? Ataukah tiba-tiba dia jalan sendiri? Mungkin ya sedikit-dikit sempat curhat juga ya, namanya juga kakak adik, tahu kan sama lain gimana kondisinya gitu. Jadi tentunya aku sebenarnya juga bilang ke Mas Al, aku malah Mas Al kayak, Mas,
mungkin make it more lebih less, gimana ya cara ngomongnya, Apa sih? ngemas Cara Cara harus mengemas hati-hati hati-hati, ya. supaya orang tuh tidak salah persepsi terhadap Betul. apa yang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan, Betul, gitu. betul. Bukannya oh ini pansos nyari perhatian segala macam, no, enggak, bukan. Tujuan dari ini adalah supaya orang-orang tahu bahwa hey, pelecehan seksual itu bukan mainan gitu loh. Iya. Dan mau itu sayangnya terjadi di bidang apapun itu. Iya, mau laki-laki, perempuan, muda, tua, kaya, Betul. miskin, semuanya mengalami hal yang sama, Iya. gitu loh. Dan alangkah lebih baiknya jika sesuatu yang seserius ini itu Iya. benar-benar bisa dianggap serius sama orang. Betul, Bukan betul. cuman kayak nanti kan bisa lupa. Iya, Nah itu mah bohongan doang. Nah semoga dengan kejadian ini orang-orang bisa belajar gitu loh, kayak sekarang tuh bukan waktunya kita menganggap remeh sesuatu yang kritis. Ini kan bisa dibilang kritis. betul. Kan Karena mempengaruhi sampai 2 tahun Iya, sampai makanya. mau bunuh diri itu kan iya gitu, nggak main-main gitu loh. betul. Iya. Nah, sebagai seorang adik ketika tahu ini itu ikut trauma juga atau Kebetulan aku pribadi di rumah tuh yang bisa dibilang kayak moderatornya gitu. karena cuma beradik dua ini Iya, doang ya. jadi kayak suka jadi tempat curhat juga dan Iya, iya. dan dari kecil tuh aku mulai merasa kayak oke, aku harus bisa lebih ngeliatnya dari sisi yang luar, jangan dari sisi seorang anak kecil. Iya, iya, iya. Jadi kayak oke, mungkin maksudnya A tuh begini, sehingga aku yang connect antara satu dan dua gitu. Nah, pas aku ngeliat kasusnya Mas Al ini, yang aku pikirin tuh gimana caranya Mas Al bisa menyampaikan ke orang tua. Betul. Dan pasti kan papa mama pasti suka kaget gitu loh. Betul, Kok- betul. Kok kenapa baru sekarang dibilangnya? Dan ini juga salah satu hal yang perlu diingat untuk teman-teman ya. Suatu trauma Iya. itu pasti tidak mudah untuk diungkapkan. Betul. So kita nggak bisa ngedorong orang untuk ngeluarin Berani. sesuatu Betul. gitu. Ada waktunya sendiri Iya. gitu, dan kebetulan ya Mas Al mungkin cuma 2 tahun waktunya iya. gitu. Tapi sebenarnya di luar sana banyak orang yang ngalamin tersebut, dan sayangnya orang-orang tuh nggak sampai mikirin ke sana gitu loh. Betul. Jadi sekedar batas permukaan saja gitu. Malah akhirnya jadi stres, sakit Betul, jiwa gitu betul. kan, dibawa mati kasus itu gitu. Iya, Tanpa sayangnya orang nggak tahu kenapa orang tuh sampai sakit jiwa. Malah orang bisa nganggapnya sakit jiwa itu dianya dasar jadi ya maaf Iya. ngomongnya bahasa kasarnya jadi gila kasarnya kan gitu. Dan ternyata kasus ini memang bukan sekedar pansos ataupun apa, karena trauma itu kan 2 tahun nggak main-main, 2 tahun apalagi buktinya kan jelas, bukti di tangan di sayat dan pernah melakukan hampir bunuh diri ya kan gitu. Nah, bagaimana kan lu ngomong sebagai moderator tadi, jadi lu menyampaikan ke orang tua itu berarti mungkin ada yang lebih tahu duluan nih, kalau misalnya udah rame di medsos, orang tua mungkin nggak main medsos kan nggak tahu ya. Kayaknya kalau benefitnya jadi seorang adik pasti kita udah tahu duluan gitu. Iya, Tentang betul, kita betul. kenapa. Feeling gue kuat gitu loh, kayak Nah. kok ada yang agak kurang srek gitu aja, terus aku ajak ngomong kayak oke. Cara penyampaiannya yang pasti harus jangan penuh dengan emosi, karena orang tuh kalau lagi emosinya tinggi cenderung nggak akan didengerin, karena kesannya dia lagi emosian gitu kan, Iya, benar, ya kan? benar. Nah makanya kalau misalnya kita bisa menyampaikan sesuatu secara logis, Nah. logis dan tertata, pasti akan lebih didengerin. Dan itu yang apa dilakukan oleh Mas Al, dan aku sangat bangga Mas Al bisa Berani untuk mengungkapkan tersebut, apalagi seorang laki-laki. Betul, katanya laki-laki itu lebih berat menerima Banget. Karena Ya. sayangnya di Indonesia ini masih ada namanya budaya toxic masculinity, Om. Itu Ya. artinya laki-laki itu mempunyai semacam batasan seberapa banyak kepribadian atau emosinya mereka bisa ditunjukkan. Kayak laki-laki dituntut gak boleh nangis, Betul, gak boleh harus kuat cengeng, gitu, ya. harus kuat. Dari kecil tuh cengeng Iya. lu, kalau lu cowok gitu kan. Ya, sementara kalau yang perempuan menangis ya dibiarin aja. Ya, namanya juga cewek ini. cewek. Ya, ya, Nah, benar. Jadi salah-salah, jadi sama-sama salah gitu loh. Ya, Cewek yang dibilang terlalu emosi, terlalu sensitif. wajar laki-laki. Iya, laki-laki dibilang wajar. Bikin kasar juga laki-laki wajar. Iya, gitu. So, Iya. di sini kita berharap banget dengan teman-teman yang nonton Iya. podcast ini, kedepannya orang-orang tuh udah bisa berubah pikirannya gitu loh. Kayak kita tuh sama-sama manusia, sama-sama punya perasaan. Cewek bisa nangis, cowok bisa nangis. Betul. Belajar untuk pertama mempelajari itu, kedua menghargai itu. Kita kan nggak boleh mengintervensi batasan orang gitu loh. Misalnya aku cuma bisa
nganggep suatu trauma segini levelnya. Iya. Terus ada orang yang dorong kamu harus open up lagi. Ah. Mereka expect-nya aku segini, ya nggak Ya, bisa dong. nggak bisa. Nggak bisa. Setiap orang punya mental masing-masing, Betul, sifat masing-masing. betul. Dan alhamdulillah setelah Mas Al cerita juga Ah. ke kita, ke Papa dan Mama, suportif. Papa Mama sangat suportif dan bener-bener yang bukannya malah ini nggak bisa, kamu anak laki, kamu harus lebih kuat. Iya, iya. Nggak Nggak, sama sekali. nggak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dan menurutku kalau misalnya orang yang mengatakan bahwa ya nanti lu akan lupa, Iya. itu orang yang nggak manusiawi sih menurutku. Iya, iya, iya. Gitu. Karena kayak mereka bisa mengatakan hal tersebut karena mereka nggak bisa ngebayangin dan merasain. Kita doakan ini biar ngalamin kali ya. Ngalamin lu biar telur rasa gitu. Iya, Jadi apalagi kan dunia kerja dia adalah dunia apa namanya yang penuh dengan intrik lah, dengan hiburan, karena dunia hiburan. Betul. Jadi anggapnya orang tuh biasa begitu. Sebetulnya Iya. nggak bisa dianggap biasa karena setiap orang itu memiliki sifat, memiliki mental masing-masing, nggak bisa Betul. disamain. Kurang lebih begitu ya, kurang lebih ya. Dan sayangnya gara-gara orang menganggap ya di dunia entertainment Iya, itu jadi- sangat apa ya terbiasa Hmm. dengan hal tersebut, stigma terhadap dunia entertainment jadi negatif kan. Betul, betul. Orang mau misalnya berkembang di dunia entertainment jadi takut, jangan ntar begini. Padahal kalau misalnya kita ubah ya, Ya. kayak bikin lingkungannya lebih sehat, sebenarnya nggak ada salahnya gitu loh. Betul. Orang ada yang bakatnya orang mempunyai bakat di entertainment misalnya. Kakakku salah satu contohnya. Iya. Dia tuh luar biasa kreatifnya Om. Iya. Di rumah tuh kayak bikin lukisan inilah, bikin bisa ngelukis action juga? figure Iya, gitu-gitu. iya, Aku iya. kayak Gue bikin action figure om. iya, gitu. aku nggak bisa gitu Iya, iya, iya. Dan aku salut gitu loh. Nah. Orang memang beda-beda diciptakan oleh Maha Betul. Kuasa ya kan. Dan sehingga I really hope orang-orang yang nonton ini itu bisa ngerti gitu loh, kayak orang-orang tuh batasannya beda, satu. Kedua, kesehatan mental tuh jangan diremehin. Betul. Ketiga, dunia entertainment it's not as scary yang orang kira. Itu Iya, tidak iya. separah. Iya, Iya. nggak bisa nganggap nggak semewah itu, nggak semegah itu, juga nggak separah itu juga sebetulnya. Iya, Nggak semengerikan Iya, itu semengerikan juga. Betul. Ini kan salah satu contoh dari sebuah pengalaman Iya. dari sekian banyak gitu. Karena aku juga kemarin nggak sengaja ada teman gue curhat. Dia bahkan ngomong itu belum sampai ke tahap ini ya. Masih tuh orang cuma meminta, zaman itu masih PIN BB. Iya. Dan dia kejadian itu 8 tahun yang lalu. Dan gue tanya sama tuh orang, lu masih kira-kira jijik nggak ngeliat orang itu? Jijik. 8 tahun loh. 8 tahun dia. pasti. Jadi pas lagi ini nggak bisa dianggap hal yang biasa banget, karena ini bisa terjadi di manapun oleh siapapun, di dunia kerjaan apapun. Sekali lagi kita selalu, dari yang kemarin pun kita ngomong begitu. Nah sekarang lu sebagai adik, ada nggak pesan-pesan tuh orang lain kira-kira ketika mendapatkan sebuah kasus seperti ini dalam rumah itu bagaimana? Kan adik kan baru tahu nih ya, itu pesan ke itu gimana? Yang lebih bagus, yang lebih bijak lah untuk nanganin seperti ini. Apalagi lu sekolah psikologi. Menurut aku pribadi ya, Iya, teman-teman pribadi, semua ya. yang mungkin pernah mengalami hal yang sama dan bisa dibilang takut untuk speak up atau ya terbuka dengan orang, yang pertama yang perlu diingat adalah kita jangan pernah lupa bahwa kita tuh makhluk sosial, jadi saling butuh. Iya. Mau sekuat apa kita, Iya. kita pasti butuh Orang orang, lain. ya kan? Betul. So minta bantuan itu bukan berarti kita lemah. Kedua, kalau memang sudah mencapai batasnya, mintalah bantuan. Itu bisa cerita sama keluarga, teman yang kita sangat percaya gitu Iya. kan, jangan sembarang cerita. Atau kalau misalnya mungkin merasa udah bener-bener ini batasan gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cari bantu profesional. Gak ada salahnya Betul. untuk hubungin konselor, psikolog, Iya, psikiater. Tentunya harus tahu yang dibutuhkan apa kan, psikolog Iya. atau psikiater. Tapi jangan malu untuk terbuka, karena itu dia, kita tuh Iya. makhluk sosial, kita saling membutuhkan. So jangan malu, jangan takut untuk minta bantuan. Berarti mungkin ada lo anggap gimana ketika kakak lo ini mengungkap di media sosial, itu kalau tanggapan lo sendiri terhadap media sosial sekarang gimana? Karena kan lo juga punya organisasi I am okay. ya, I am okay. Ya kalau aku pribadi ngeliatnya, aku bersyukur aja sekarang kita
hidup dengan teknologi yang sangat ya Iya. canggih gitu kan. Dulu kan kalau misalnya kita harus mengungkapkan sesuatu ya either ke teman kita, tetangga, keluarga ya sebatas Akhirnya jadi itu gosip. doang. Jadinya gosip Gosip, ya kan, iya. jadi gibah Betul. gitu. Sekarang kalau misalnya media sosial itu bisa dilihat sama siapa aja, Betul. basically ya kan. Dan orang-orang kan pandangannya beda-beda. Betul. Kita Orang ambil bisa- positifnya aja ya. Iya, kita ambil positifnya. Di sini kelihatan bahwa ada seseorang yang berani untuk mengungkapkan opininya, perasaannya. Seorang laki-laki yang melakukan hal tersebut. Dan itu menunjukkan menurutku sifat yang sangat bijak sih dan berani gitu. Dan aku akan selalu bangga sama Mas Al bisa Iya. melakukan hal tersebut sih. Betul. Karena gini nah, ketika mengungkap ke depan umum itu resikonya ada dua, mendukung atau Dilawan. dilawan. Bisa jadi ketika nanti ketemu digodain malah dengan cara-cara yang pernah dilakukan terhadap lu yang dianggap pelecehan itu bisa aja kan? Itu orang yang nggak bener. Iya, bisa loh orang menggoda, walaupun Itu, teman dekat juga bisa loh menggoda benar. dengan cara-cara itu. Jadi memang hal kejiwaan ketika orang pernah ngalamin pelecehan seksual itu memang menyembuhkan susah gitu loh. Karena lama banget. di negara kita kan sering ya, misalnya si A sama C diperkosa gitu kan, nggak berani ngomong damai, nikah resmi, sebulan cerai gitu kan, nggak ada gunanya juga. Damainya itu kan nggak selesai juga. Sayangnya Apalagi landasan hukumnya tidak landas, mendukung juga. dan kebetulan bukan berapa hari yang lalu kan juga di dunia militer juga Iya. kasus itu juga kan, Iya. bahwa LGBT ini di dunia apapun. Jadi bukan yang hal yang tabu, tapi harus diungkapkan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Sekarang lu pesan ke orang lain gimana terhadap kasus ini? Agar orang nggak ngomong ini, bahwa ini nggak main-main terus dan Kalau menurut gue sih ya banyak juga yang nge-DM gue bilang yang negatif. ya Gue denger lah suara-suara negatif gitu, gue denger. Cuman maksud gue gini, ya lu terserah lah lu mau nilai gue apa. Yang jelas apa yang gue lakuin sekarang, kalau ada orang nge-DM gue itu mungkin nggak selalu gue upload. tapi itu Tapi jadi selalu pengaruh gua- nggak ke jiwa lu, karena itu jadi satu hal yang baru ya. Jadi ada lu selesai dari permasalahan A, lu buka malah menambah masalah baru. Bisa Iya. diomong masalah baru nggak ya? Karena Iya. kan orang banyak ngomong mencibir apapun. Memang Apa yang lu lakukan untuk mengekat itu semua? Enggak, gue baca om. Ya lu baca. Kalau misalkan komen-komen yang gak jelas, misalkan ngata-ngatain gue atau misalkan basi unfollow, banyak tuh yang kayak gitu. Gitu ya. Basi udah nggak seru unfollow, nggak pernah gue baca maksudnya. Udah ya Nggak serah penting, lu, iya. lu kepentingan lu Haknya iya, mereka. Ini follower gue juga udah mulai berkurang, 300 sampai 500 orang tuh udah berkurang. Iya. Kan? Karena pengennya lu menjadi. Iya. Tapi gue juga pasti Untungnya akan. lu nggak kepancing oleh hal itu ya. Iya, enggak. Maksud gue apa yang gue lakuin sekarang ya dirasain kok sama mereka juga. Betul. Maksudnya kan gue speak up gini, tujuan gue adalah supaya orang berani ngomong. Orang berani ngomong kan nggak mesti gue upload. Betul. Orang berani ngomong sama gue ya pasti gue balas. Walaupun nggak semua gue balas, Iya. pasti gue baca. Dengan gue baca gue jadi tahu, oh ada orang yang baru dilecehkan sama kakek kandungnya baru meninggal. Iya. Ada yang baru dilecehkan sama gurunya, kayak gitu-gitu. Banyak banget. Betul. Dan itu sangat disayangkan sih kalau misalkan ada orang atau pihak-pihak yang merasa bahwa itu tuh hal sepele Betul. gitu. Soalnya ya gimana ya? Yang ngerasain bukan lu, Betul. yang ngerasain bukan lu. Memang kalau menilai itu lebih gampang. Iya. Itu paling gampang. Apalagi dari nampaknya doang. Iya, Iya. namanya kenal enggak ya kan? Iya, makanya. Cuma baca ya kan. Gue juga paling benci kalau misalkan mulai ada stigma tuh. Kalau misalkan di sosmed bilangin gue pansos, Betul. oh ini lu nongkrong masih ketawa-ketawa aja perasaan bla 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 bla. Masa harus nangis. Iya, ya? malah harus minder Iya, gitu sampai kan. gue harus bikin postingan, Iya. di story gue. Iya, gue ngeliat tuh yang Cara berdamai gue begitu, om. Iya. Cara berdamai Gue gue. terakhir gue ngeliat yang lo jadi monyet lepas. Iya, semalam ya. Lepas itu gue lagi stres kira-kira. Kalau gue cara berdamai Itu gue berdamai dengan cara seperti itu. Iya, kalau gue memang adik gue pun tahu dari dulu pun gue memang orangnya begitu, memang gue orangnya rame gitu. Iya. Apa cara berdamai gue belajar juga dari stand up komedian di luar negeri, di dalam Iya. negeri banyak yang menjadikan tragedi di hidupnya itu sebagai materi komedinya dia. Iya. Dan menurut gue itu kayak bisa ya orang berdamai sama itu. Dengan makanya- cara Heeh. begini, gitu. Jadi kalau misalkan gue nongkrong sama teman-teman gue diceng-cengin gitu-gitu, kenapa nggak lu ambil aja, lumayan apartemen gini-gini, pasti gue bercandain juga. Karena itu cara berdamai gue. Bukannya gue udah nggak. Lu mau punya apartemen lu. Lu kan putih ya kan. Iya bener.
Ya mau. Jadi kurang lebih begitu ya. Apakah lu masih mau terjun di dunia entertain lagi? Gue masih abu-abu sih om jujur. Masih Masih ya? abu-abu. Maksudnya gue nggak bisa nentuin sekarang. Enggak, gue nggak mau. Takutnya ntar di kemudian hari ada tawaran apa segala macam. Munafik banget kalau gue ambil kan. Iya. Jadi gue nggak tahu gitu. Tapi yang gue jelas sih apa yang gue lakuin ini efeknya itu udah nyampe. Mungkin orang-orang di luar sana juga nggak tahu, orang-orang yang di media mungkin nggak tahu. Tapi efeknya itu nyampe gitu. Iya. Banyak teman-teman gue yang bilang di TV yang lama bilang, lu semenjak lu speak up dia udah nggak berani ngapa-ngapain lagi. Oh, si oknum itu tuh Iya, ya. si oknum itu udah nggak berani. Iya, makanya efek itu kan nggak bisa terlihat gitu ya. Tapi kan orang yang masih berhubungan dengan orang itu jadi tahu bahwa berubah ya. Betul. Paling tidak hal yang lu buka adalah bisa merubah sifat orang atau tidak main-main. Betul. Dan sebenarnya tujuan gue banyak tuh yang komen juga, bang ini bawa ke jalur hukum dong, bla 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 bla. Realistis aja bos. Gue nggak ada bukti orang dilakukan di ruang tertutup. Udah 2 tahun juga. Ibaratnya laptop hilang baru sejam yang lalu aja nggak ada di CCTV. Betul. Gimana yang udah 2 tahun lalu kan? Jadi tujuan gue bukan untuk menjarain dia, bukan untuk mempermalukan dia, tapi untuk merubah. Betul. Dan teman-teman gue udah ngerasain. Jadi alhamdulillah bahwa walaupun lu ditekan, diserang dengan banyak komen yang negatif tadi, paling tidak hal positifnya adalah si orang yang Mr. X tadi mulai berubah. Alhamdulillah. Berarti tujuan lu udah sampai. Semoga hal ini menjadi pelajaran yang positif untuk teman-teman yang lain bahwa untuk berani membuka setiap kasus jangan ditutupin ya. Lu punya keluarga, lu punya sahabat, mentok-mentok medsos lah. karena gini, medsos itu memang banyak kasus yang terbongkar karena medsos. Benar nggak? Benar. Banyak banget kasus. Mulai tabrak lari lah, mulai apalah, mulai nyanyi apa, akhirnya masuk ke ranah hukum. Nah, tujuan si Aldi bukan ke ranah hukum. Tujuannya adalah memperingatkan untuk si Mr. X dan semua yang pernah ngalamin untuk berani berbicara, yang melakukan untuk berhentilah melakukan hal itu. Kurang lebih begitu. Memperbaiki diri lah. Apalagi udah punya keluarga. Ya gitu ya. Ada tambahan lagi. Dari aku pribadi sih mungkin udah ya. Tapi orang tua udah nerima ini semua. Dalam artian udah normal lagi lah, nggak ada. Sportif banget ya. Takutnya kan ada juga hal positif di sisi lain, tapi orang tua jadi kepikiran. Enggak ya? Sisi positifnya sebenarnya jadi lebih terbuka sih om. Di dalam rumah aja terbuka. Jadi kayak lebih gimana Mas Al, gimana kantor, gimana kerjaan gitu kan. Otomatis lebih terdorong lebih lagi. Karena juga si Alnya gue pikir hampir sempat setelah ngobrol tuh kan gue pikir masalah ini kan nggak cepet ngomong selesai. Karena kan ada masalah baru. Masalah baru apa? Ya tanggapan yang negatif tadi bahwa ya itulah dunia media sosial. Oke teman-teman Gocin, itulah kita ngobrol dengan Al dengan adiknya bahwa bagaimana bahwa permasalahan ini tidak sesederhana itu, bahwa dengan orang berani ngomong tadi menimbulkan efek yang lain, efek ke keluarga, efek ke teman, efek ke pacar. Tapi pacar aman ya, masih ya? Aman lah. Nah, oke. Kalau gitu. Dia support mulu gua. Oke, sobat Gocin, jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa komen yang positif ya. Thank you. Assalamualaikum.